Oke, kali ini kita punya kasus yang cukup menarik ya. Jadi kita mau ngedecipher atau ngebreakdown komponen-komponen yang ada di dalam nomor NIC, oke, 16 digit NIC, dan gimana cara membuat nomor NIC dari komponen-komponen itu. Oke, jadi contohnya teman-teman, jadi ternyata penulisan NIC itu ada artinya. Oke, jadi misalnya 2 digit pertama itu adalah kode provinsi. Jadi kalau saya punya contoh di sini ada yang namanya Andrea, jenis kelamin laki-laki, kode provinsi ada 9. Jadi kita harus menulis secara 2 digit. Jadi saya akan tulis 09, oke. Kemudian 2 digit setelahnya adalah kabupaten di sini. Oke, jadi kita tulis 12. Oke, kemudian 2 digit setelahnya adalah kecamatan. Di sini ada angka 35, ini adalah angka random, teman-teman. Oke. Kemudian 6 digit sesudahnya adalah tanggal lahir, bulan dan tahun dalam bentuk DD, MM dan YY. Jadi di sini tanggal lahirnya seperti ini, jadi saya akan tulis 23 01 21. Dan 4 digit terakhir itu merupakan nomor urut yang harus dalam 4 digit. Jadi karena di sini nomor urutnya 1, jadi kita akan tulis 0001. Ada satu pengecualian, yaitu kalau jenis kelaminnya perempuan, tanggal lahirnya itu harus ditambahkan dengan 40. Jadi misalnya kalau dia lahir tanggal 20, oke, maka tulis 42. Jadi kalau di sini contohnya anggaplah Andrea ini jenis kelaminnya perempuan misalnya, oke. Jadi tanggal 23 ini, 23 yang ada di sini, ini akan menjadi 63 karena kita tambahkan 40. Oke, so that's about NIC. Satu konsep yang penting lagi itu adalah di dalam Excel kita nggak bisa nge-store sebuah angka lebih dari 15 digit. Sedangkan NIC punya 16 digit. Jadi kalau kita mau store angka lebih dari 15, bentuknya kan aneh. Contoh kayak gini, saya akan tulis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dan saya ulang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 18 digit di sini. Oke, dan begitu saya enter, yang terjadi adalah dia berubah menjadi scientific format. Kita bisa ganti menjadi number di sini, number. Dan teman-teman akan lihat di sini, dia hanya bisa menghold atau menyimpan sebanyak 15 digit, berhenti di 6. Oke, sisanya digit ke-16, ke-17 dan ke-18 itu akan dijadikan 0. Oke, so that's a problem. Karena NIC mempunyai 16 digit. Jadi kita harus membuat NIC dalam bentuk teks. Oke, bukan dalam bentuk number tapi dalam bentuk teks. Nah, yuk kita coba. Oke. Jadi yang pertama, semua input ini itu harusnya diisi seperti biasa. Oke, karena kode provinsi ada 9, 12 dan lain sebagainya. Kita bisa simpan sebagai angka, nggak perlu diformat sebagai teks. Tapi di bagian akhir waktu kita menggabungkan data ini, kita perlu menggunakan concatenate, concat atau tanda dan untuk menggabungkan data-data ini. Oke. Saya akan melakukan sedikit trik dengan membuat kamera, teman-teman. Kamera dalam artian saya akan bikin lebih besar. Jadi ini saya copy, kemudian saya klik kamera dan saya akan paste di sini. Jadi di sini akan ada terlihat data yang besar supaya teman-teman bisa lihat apa hasilnya. Jadi apapun yang saya tulis di sini, oke, saya tulis bos Excel, oke, di bawah akan muncul sebagai bos Excel, oke. Nah, yang pertama, komponen pertama kita mau 2 digit merupakan kode provinsi. So, oke, that's good. Kita bisa ambil cell referensi D2. Oops, tapi there's a problem karena ini berupa angka dan 0 di depan angka akan dihiraukan sama Excel. Jadi dia cuma punya 9. Jadi kalau decimal place-nya saya hapus, oke, dia hanya menunjukkan 9, oke. This is not good karena kita perlu 2 digit. Jadi yang perlu kita lakukan itu adalah dengan menggunakan fungsi text, oke. Text value-nya mana? Ini. Oke, dan kita mau berupa 2 digit. Dan kalau kita mau memaksakan 2 digit supaya ada 0 di depan, kita akan tulis dalam tanda petik 00 seperti ini. Oke, kurung tutup, enter, there we go. Kita dapat 09 ya, teman-teman lihat di sini ya. 09 di sini ini corresponding ke kode provinsi. Oke. Nah, yang kedua kita mau gabungin data yang pertama ini. Jadi kita akan tambahkan dengan ampersand atau tanda dan kita akan ulang yang sama. Jadi saya akan copy aja rumusnya. Oke, rumus teks dan instead of D2, saya akan mengarah kepada E2 ya. Dan saya akan lakukan sekali lagi untuk kecamatan. Jadi bukan D2 yang kita mau, tapi kita mau F2. Oke. Saya enter dan sekarang kita dapetin 09, 12 dan 35. Jadi lagi-lagi 09 adalah kode provinsi, 12 adalah kode kabupaten dan 35 adalah kode kecamatan. Oke. Nah, selanjutnya yang kita mau itu adalah 6 digit adalah tanggal lahir. Oke. Untuk laki-laki straightforward karena kita tinggal ngikutin aja. Jadi saya akan double klik dan saya akan lanjutin rumusnya dan kali ini kita mau ambil tanggal. Oke. Tanggal it's a bit different. Kalau kita cuma ambil langsung referensinya, enter, ini akan aneh nih.
Oke, karena tanggal ini itu sebetulnya 44.219. Oke, jadi lagi-lagi kita harus memainkan fungsi text. Jadi kita akan menggunakan fungsi text. Oke, dan teksnya adalah C2, teman-teman. Dan sekarang kita akan mau bikin dalam bentuk teks dengan tanda petik. Kita mau DDMMYY. Jadi ini akan memaksakan si tanggal, oke, untuk menunjukkan dengan tampilan DDMMYY dan berformat teks. Kalau ini saya enter, teman-teman akan ngelihat di sini dia akan menghasilkan 23 di sini, 23 ya, sama dengan 23, 01, oke, 01 which is bulannya, dan 2021, oke, cuma 2 digit, oke, 21. Oke, jadi itu mengenai tanggalnya. Jadi kalau kita kasih kotak di sini, teman-teman, kotak di sini, ini akan corresponding ke tanggal lahir yang ada di sini. Nah, selanjutnya yang kita mau itu adalah 4 digit terakhir berdasarkan nomor urut. Oke, lagi-lagi kita mau memaksakan dia menjadi 4 digit. Jadi kita akan menggunakan fungsi teks lagi, fungsi teks, dan kita mau ambil value di sini sebagai nomor urut. Dan karena kali ini kita mau 4 digit, kita akan buat 40, oke? Dan ini akan memaksakan angka yang ada di situ akan selalu menjadi 4 digit, oke, dengan 0 di depan. Oke, kita enter dan there we go. Sekarang teman-teman akan ngelihat di sini, oke, yang berwarna hijau ini 0001 itu adalah corresponding ke angka yang satu di sini. Oke, so that's cara kita ternyata mengerti breakdown atau komponen-komponen dari nick. Nah, pertanyaannya sekarang, kalau perempuan gimana? Oke, kalau perempuan yang berbeda itu adalah, kalau ini kita tulis P, oke, menjadi perempuan, tanggal di sini, tanggal 23 yang ada di sini, itu tidak seharusnya menjadi 23, tapi menjadi 63, karena kita harus tambahkan dengan 40. Jadi, oke, ada dua kondisi di sini. Artinya, kita harus mengenalkan fungsi if di dalam rumus itu. Oke, jadi untuk mempermudah, saya akan bikin di sel berbeda. Oke, jadi saya akan gunakan if. Oke, if logical testnya apa? Kita harus ngecek jenis kelaminnya itu apa. Kalau jenis kelaminnya L, laki-laki, kita akan menggunakan konsep yang sama. Kita akan menggunakan teks. Kemudian kita akan ambil tanggal lahirnya. Kita akan menggunakan DD, MM, dan YY. Oke, seperti ini. Oke, jadi ini kalau laki-laki. Contohnya, kalau saya ganti dengan L, dia akan menghasilkan 230121. Tapi kalau dia P, oke, dan sekarang masih false karena kita belum buat argumen kalau dia false. Kalau false apa? Kalau false, kita mau ambil dulu komponen tanggalnya dan kita tambahkan 40. Oke, untuk mengambil komponen tanggal kita gunakan fungsi day dan kita akan ambil tanggal lahirnya. Oke, dan ini akan mengambil 23, kita tambahkan 40 dan ini akan menghasilkan angka 63. Dan setelah itu baru nih teman-teman kita concatenate. Oke, kita concatenate dengan teks yang sama seperti ini. Oke, tapi cuma MM dan YY-nya aja. Oke, ini saya copy, oke, dan saya paste di sini. Jadi komponen ini akan menghasilkan tanggal lahir dan kita nggak perlu nge-format buat 2 digit karena apapun itu dia akan selalu 2 digit. Oke, dan kita gabungin dengan teks, tapi sekarang kita nggak mau komponen DD-nya. Jadi sekarang kalau ini kita enter, kita akan dapetin 630121. Perfect. Oke, jadi sekarang saya akan copy ini semua, teman-teman. Saya copy dan saya escape dan saya akan pergi ke rumus di sini dan kita perlu mengganti komponen di mana kita mengambil tanggalnya dan kita paste dengan rumus yang tadi. Oke, enter dan ini bisa kita hapus dan sekarang teman-teman bisa ngelihat bahwa tanggal komponennya itu adalah 63 karena ini adalah perempuan. Apa yang terjadi kalau misalnya kita ganti ini menjadi L? Oke, teman-teman akan ngelihat lagi-lagi tanggalnya sekarang menjadi 23. Oke, so that's it about this video. I will see you next video.